Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan tentang manajemen data pada R. Yang berikutnya adalah tipe data, yaitu data frame. Data frame ini merupakan objek yang terdiri atas baris dan kolom dan dapat terdiri atas mode data yang berbeda-beda untuk setiap kolomnya. Contohnya, untuk membuat data frame ini kita menggunakan perintah ini, data titik frame, kemudian elemennya apa saja itu ya. Jadi yang pertama ini menunjukkan kolom yang pertama, kemudian ini menunjukkan kolom yang kedua. Nah, kolom pertama ini berisi nilai atau angka 1 sampai 4 sampai dengan 4. Ini merupakan numerik. Kemudian kolom kedua ini berisi nilai logical value ya. Jadi ada 4 juga. Ada 4 nilai, yaitu true, false, false gitu ya. Nah, ini karena kita tidak memberi nama pada objek ini, pada objek data frame ini, maka R akan secara otomatis memberi nama seperti ini. Jadi ini selalu ada urutan angka seperti ini, kemudian ini adalah elemen-elemen dari data frame. Ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Jadi dalam satu data frame itu bisa berisi beberapa kolom yang mode datanya berbeda. Seperti ini, mode yang kolom pertama itu adalah numerik, mode yang kedua adalah logical value. Jadi ini tidak masalah. Nah, ini contoh yang berikutnya ini, kita memberi nama pada kolom. Ya, pada kolom, pada data frame. Data titik frame, jadi membuat data frame. Ini nomor, ini adalah nama kolom. Kemudian ini adalah isinya, elemennya. Kemudian kolom kedua namanya adalah jawaban. Kemudian ini adalah isinya. Ya. Sehingga ini kalau nanti kita ketikkan di R atau RStudio, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada nomor, kemudian ini elemennya, dan jawaban ini nama kolomnya, ini adalah elemen dari kolom kedua. Nah, contoh yang lain, tadi itu kita belum menyimpan objek dalam belum menyimpan dalam suatu objek. Nah, di sini perintah ini menyimpan data frame ke dalam objek yang bernama coba frame. Ini. Nah, ini kalau perintah ini tadi belum ada nama pada kolomnya, sehingga hasil dari coba frame ini, objek coba frame ini isinya adalah seperti ini. Jadi bedanya dengan perintah ini tadi, kalau ini tidak tersimpan di suatu objek ya. Kalau yang ini tersimpan di dalam suatu objek, yaitu coba frame. Nah, kemudian kita bisa memberi nama kolom dengan cara seperti ini. Names, kemudian dalam kurung coba frame ini adalah nama objeknya ini. Nama objeknya ini, kemudian satu dalam kurung siku ini adalah menunjukkan kolom pertama dari objek coba frame. Ini kita beri nama nomor, kemudian kolom kedua kita beri nama jawaban. Nah, nanti kalau kita panggil coba frame sudah mempunyai nama pada setiap kolomnya. Ya. Kemudian ini adalah coba frame 1, ini kita
kita membuat objek baru yang bertipe data frame dengan nama coba frame 1. Isinya seperti ini, sama seperti tadi. Kemudian untuk memberi namanya bisa juga dengan cara seperti ini. Name coba frame, jadi kita beri nama pada objeknya. Itu ini sama dengan C nomor, ini berarti di assign di kolom pertama, nama untuk kolom pertama, kemudian jawaban ini adalah nama untuk kolom kedua. Jadi ada beberapa cara untuk memberi nama kolom pada data frame. Oke, kemudian ini bisa juga langsung diberi nama di sini, coba frame 2 sama dengan data titik frame. Jadi coba frame 2 ini adalah nama objeknya, kemudian data titik frame ini adalah perintah untuk membuat data frame, membuat objek bertipe data frame. Kemudian nomor ini adalah nama atau judul kolom pertama yang berisi angka 1 sampai 4, kemudian jawaban ini adalah nama dari kolom kedua, kemudian isinya adalah ini, true, true, false, false. Sehingga kalau Anda ketikkan coba frame 2, nanti akan muncul seperti ini. Jadi sudah ada nama kolomnya masing-masing dan elemennya. Kemudian untuk mengekstraksi data frame, jadi sama seperti mengekstraksi vektor atau matriks, kita bisa mengambil elemen-elemen di dalam data frame. Jadi misalkan kita punya data frame 1, data frame titik 1, ini adalah nama objek yang bernama data frame titik 1. Isinya, jadi ini merupakan objek dengan tipe data frame. Jadi ini sudah diberi nama, kolomnya nomor, isinya 1 sampai 4, kemudian ada namanya itu ada ini, kemudian nilainya 7 sampai 10 ya. Ini cuman mencoba saja, contoh saja, jadi ya biasanya pasti nggak urut ya kalau beneran nilai ini, untuk mempermudah contoh saja. Sehingga nanti kalau Anda ketik data frame titik 1, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini ada 3 kolom, kolom nomor, nama, kemudian nilai. Nah, sekarang kalau kita mau mengambil salah satu elemen pada atau dari data frame titik 1 ini, misalkan kita mau mengambil Budi, maka perintahnya adalah Anda tuliskan nama objeknya, kemudian ini indeksnya ya, seperti matriks. Jadi ini menunjukkan baris kedua, kolom kedua. Nah, ini nanti akan ditunjukkan pada kolom kedua, ini levelnya atau isinya itu ada 4 ini. Tapi yang diambil adalah baris kedua. Kemudian kalau kita mau mengambil kolom, satu kolom, itu bisa dengan cara ini, data frame titik 1, ini adalah namanya, nama objeknya. Kemudian siku, kemudian kolom keberapa. Nah, ini kolom kedua adalah nama ini, sehingga satu kolom ini akan muncul. Kemudian ini mengambil elemen ke baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga adalah 8. Nah, bisa juga untuk mengambil kolom, itu bisa juga menggunakan
judul kolomnya. Jadi misalkan ini data frame titik 1, ini nama objeknya, kemudian ini kita ambil judul kolomnya yaitu nama, sehingga yang muncul seperti ini. Nah, untuk mengambil kolom bisa dengan cara ini atau menggunakan angka, kolom keberapa. Selain itu bisa juga digunakan perintah dolar. Jadi data frame titik 1 ini namanya objeknya, kemudian dolar. Biasanya kalau Anda ketikkan di RStudio itu akan muncul pilihan kolom-kolom yang ada di objek yang bernama data frame ini. Nanti kita tinggal memilih kolom mana yang kita inginkan. Oke, tipe data yang berikutnya itu adalah data list. Nah, list ini adalah suatu vektor terurut dari sekumpulan komponen. Nah, setiap komponen ini dapat berupa sembarang data objek. Jadi tidak seperti tipe data yang sebelumnya yang harus satu mode. Kalau pada list ini setiap komponennya bisa mempunyai mode yang berbeda, bisa vektor, bisa matrik, data frame, atau list sendiri. Nah, untuk membuat list, ini kita gunakan perintah list. Contoh, misalkan di sini, jadi yang pertama, ini kita tidak menyimpan dalam suatu objek, kita langsung saja menggunakan perintah list, kemudian isinya adalah yang pertama, komponen pertama ini adalah numerik 1 sampai 3. Kemudian komponen yang kedua adalah, jadi kita beri koma untuk memisahkan komponen. Kemudian komponen kedua ini berisi mode data logical value, kemudian ini ada data frame, dan yang terakhir ini adalah numerik. Ya. Jadi di sini komponen-komponennya ini ada 1, 2, 3. Ya. Jadi ini yang pertama ini 1, kedua, dan yang ketiga adalah data frame. Nilai ini masuk di dalam data frame ya, bukan sendiri. Jadi ada 3 komponen. 1 sampai angka 1 sampai 3 ini komponen pertama. Kemudian ini adalah komponen kedua, dan ini adalah komponen yang ketiga. Nah, ini contoh list yang lain. Nah, ini kalau yang ini tadi kita tidak menyimpan pada suatu objek tertentu, ini kita simpan pada suatu objek yang bernama data list titik 1. Ini adalah nama objek. Nah, ini perintahnya sama seperti ini tadi. Hanya di sini kita memberi nama pada komponen-komponennya. Kalau yang ini tadi kita belum memberi nama. Jadi yang pertama ini kita beri nama, nomor komponen yang pertama. Kemudian komponen yang kedua kita beri nama jawaban. Dan komponen yang ketiga kita beri nama nilai frame. Nah, ini adalah hasilnya. Ini kalau kita ketikkan data list titik 1, ini adalah isi dari objek data list titik 1. Jadi ada nomor, isinya adalah ini, jawaban, ini adalah isinya, kemudian ada nilai frame, ini adalah isi dari komponen yang ketiga. Nah, kemudian pada data list atau data dengan tipe list ini juga bisa kita ekstraksi, kita bisa ambil beberapa komponen. Oke, ini tadi kita punya data list seperti ini, isinya atau komponennya ini tadi ya. Nah, untuk mengambil atau mengekstraksi suatu komponen, suatu data, ada beberapa cara. Yang pertama, ini mengakses nama dan elemennya. Ya, jadi nama komponennya seperti ini kan ada
namanya adalah nomor. Nah, ini terambil. Jadi dengan cara ini data list titik satu, ini nama objeknya, kemudian kurung siku yang pertama. Jadi yang pertama ini akan mengambil nama dan elemennya komponen pertama. Sedangkan kalau yang ini kurungnya ada dua, kurung sikunya ada dua, satu. Nah, ini hanya mengambil elemen dari komponen pertama. Jadi tidak ada namanya, tidak ada nama komponen. Kalau yang kurung sikunya itu cuma satu, itu kita punya nama dan elemennya. Dan kita bisa juga mengambil atau mengakses elemen pertama berdasarkan namanya. Ini kalau kita tahu namanya ya. Data list titik satu ini adalah nama objeknya, kemudian kita pakai tanda dolar, kemudian nama dari komponennya. Ini kita mengakses komponen elemen dari komponen pertama, kemudian yang ini kita mengakses elemen dari komponen yang kedua. Oke, ini kita masih menggunakan data yang sama tadi ya. Nah, ini kita mau mengambil elemen dari data frame. Jadi data list ini tadi kan berisi data frame juga. Yang ketiga, komponen yang ketiga ini ya. Nah, kita mau mengakses elemen data frame-nya. Maka kita gunakan perintah ini, data list titik satu dolar nilai frame. Nilai frame ini nama komponennya. Jadi sama seperti ini tadi ya. Kalau kita mau mengakses elemennya, itu bisa kita tulis nama objeknya, kemudian dolar nama komponen. Tadi juga kita nama komponennya adalah nilai frame. Nah, kemudian kalau yang ini kita mengambil salah satu kolom pada nilai frame atau pada data frame yang merupakan bagian dari komponen data list. Nah, jadi ini data list, cara mengambilnya. Data list titik satu, kemudian dolar, nilai frame. Nilai frame ini adalah nama komponennya. Ini ya, nama komponennya. Kemudian dolar, nama. Nama ini adalah nama dari kolom pada data frame yang bernama nilai frame ini. Nah, di R ini kita bisa juga menggunakan operasi-operasi dasar. Di R ini kita bisa seperti menggunakan kalkulator ya. Contohnya kita mau mencari ekspresi ini 3 kali 11,5 ditambah 2,3. Maka nanti kalau kita enter, ini kita masukkan di dalam R, kemudian kita enter, langsung akan muncul hasilnya. Nah, bisa juga hasil perhitungan itu kita simpan di suatu objek seperti ini. Misalkan kita simpan di suatu objek yang bernama hitung. Nah, kalau kita simpan di dalam objek seperti ini, kalau kita enter, ini tidak akan menghasilkan atau tidak menampilkan hasilnya. Untuk menampilkan hasilnya, kita ketik nama objeknya dulu. Hitung. Nah, baru nanti akan muncul. Nah, kalau tidak kita simpan, kalau kita enter, ini akan langsung muncul. Nah, bisa juga untuk membuat objek yang berelemen karakter atau huruf. Nah, untuk membuat karakter itu kita beri tanda petik 1.
Ya, jadi ini kita simpan di dalam suatu objek yang bernama teks. Kemudian teksnya kita panggil, ini akan muncul isinya adalah ini, hello world. Nah, untuk desimal di R itu kita menggunakan titik ya, bukan koma. Kemudian untuk input data, nah biasanya kan kita punya data di Excel atau di SPSS mungkin atau di Notepad ya. Nah itu kita bisa ambil, kalau kita pakai RStudio, kita bisa gunakan perintah ini import dataset. Ini ada beberapa pilihan, Anda bisa memilih sesuai dengan file yang Anda punya. Misalkan Excel ya, ini ada Excel. Ada SPSS, SAS, Stata. Nanti tinggal kalau Anda klik akan muncul direktori di Anda tinggal memilih di direktori mana file Anda disimpan. Kemudian bisa juga input datanya secara manual. Ini kalau menggunakan data frame ya. Jadi misalkan kita buat data frame dengan nama nilai. Jadi nilai sama dengan data titik frame. Jadi kita membuat objek bernama nilai dengan tipe data adalah data frame. Kemudian kita ketikkan fix dalam kurung nilai ini nama objeknya ini. Nanti di jendela itu akan muncul seperti ini data editor. Nah, tinggal Anda mengisi nama variabelnya, kemudian isinya apa saja. Oke, berikutnya beberapa fungsi dasar di R. Jadi di R ini saya rasa hampir sama juga dengan beberapa software yang lain. Bisa digunakan beberapa operator aritmatika seperti tambah, kurang, bagi, kali itu pakai bintang, kemudian pangkat. Pangkat itu bisa pakai seperti topi, kemudian bisa juga bintang 2 kali. Kemudian ini adalah modulo, kemudian perkalian matriks, ini sudah kita bahas tadi ya. Seperti ini. Jadi ini contohnya, misalkan kita punya X nilainya adalah 2, Y nilainya adalah 3, maka X plus Y nilainya adalah 5. Kemudian X pangkat Y berarti 2 pangkat 3 nilainya 8. X modulo Y, X-nya 2 modulo 3, berarti hasilnya adalah 2. Kemudian selain operasi aritmatika juga ada operator relasi dan operator logika. Contohnya ini kurang dari sama dengan, kemudian sama dengan itu 2, sama dengannya 2 ya. Ini logika. Kemudian ini tidak sama dengan itu pakai tanda seru dan sama dengan, lebih dari sama dengan, ini lebih dari. Kemudian operator logikanya bisa pakai dan, ini atau, kemudian ini tidak. Kemudian ada beberapa fungsi juga yang bisa digunakan seperti akar kuadrat, ini digunakan perintah SQRT, kemudian logaritma natural. Logaritma natural itu yang basisnya adalah E ya. Jadi len itu di R itu kita gunakan log. Tapi kalau yang logaritma yang log biasa itu malah kita gunakan log 10. Kemudian ini eksponensial, sin, kosin, tangen, kemudian sin pi ini sinus pi. Ya. Kemudian arcosinus ini pakai arcos. Oke, demikian untuk materi manajemen data lanjutannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.